Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video terdahulu kita sudah bahas percobaan Oersted dan induksi magnet oleh kawat lurus. Pada video kali ini kita akan bahas induksi magnet oleh kawat melingkar dan induksi magnet dalam solenoida serta induksi magnet dalam toroida. Induksi magnet pada kawat melingkar ini ada dua, nanti induksi magnet di sumbu kawat melingkar dan induksi magnet di pusat kawat melingkar ya. Jadi banyak pembahasannya. Sebelumnya ada pengantar untuk hal ini ya, yaitu arah induksi magnet B pada kawat melingkar. Untuk bahas ini kita harus tahu arah induksi magnet itu ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Pada video terdahulu sudah dibahas ya. Ini kalau sudah tahu arah arus, kita sudah bisa menggunakan kaidah tangan kanan, tidak perlu diulang lagi. Ini cepat saja ya. Seperti ini, kaidah tangan kanan, B-nya mutar, di sini B-nya ke dalam, di sini B-nya keluar. Kemudian ini arah B-nya itu mutar ya. Kemudian induksi magnet oleh masing-masing bagian kawat, ini cepat saja, ini arah arus, kawatnya horizontal ya. Posisi kawatnya horizontal menghadap ke atas. Ini arah arus pada kawat. Maka arah B-nya sesuai kaidah tangan kanan ini, masing-masing kawat menghasilkan B seperti ini ya. Ini arah putaran medan magnetnya atau garis medan magnetnya ini. Ini kesimpulannya, masing-masing kawat menghasilkan garis medan berupa lingkaran yang jumlah garis medannya tak hingga di sini ya, banyak sekali masing-masing, beberapa titik di sini. Yang kita lihat hanya 3 aja di sini. Kemudian induksi magnet kita lihat pada bagian samping kawat bagian kanan kiri aja dan kawat bagian kanan saja. Induksi magnet oleh bagian samping kawat melingkar aja, bagian kiri dan bagian kanan. Ini garis medannya seperti yang tadi sudah diketahui, ini arahnya arah medannya ya. Kemudian yang kawat bagian kiri juga arah medannya sudah diketahui ini. Ini cepat aja, jadi kesimpulannya arah medannya ke atas. Kemudian vektor induksi magnet B oleh bagian vektornya lagi ya. Sekarang kita lihat vektornya. Kalau ini arahnya aja. Ini kalau vektornya ini panjang ke atas ini ya. Nah, ini B, ini yang merah ini B oleh kawat bagian kiri, arah B-nya ke atas ini. Ini yang merah, yang warna ini B oleh kawat bagian kanan. Yang dekat di kawat ini B-nya besar, dekat di kawat bagian kiri B-nya besar, makin jauh dari kawat B-nya makin kecil. Jadi demikian ya. Ini cepat aja. Arah medan magnet pada bidang lingkaran ini, pada bidang ini bidang lingkaran tegak ya. Ini kalau di atas atau di bawah bidang ini miring ya. Semakin jauh dari kawat, induksi magnet B-nya semakin kecil. Ini kawat bagian kiri ini menghasilkan B yang warna merah ini. Makin jauh dari kawat bagian kiri, B-nya makin kecil. Kawat bagian kanan, B-nya ini dekat ke kawat ini, B-nya besar. Medan magnetnya besar, kuat medan magnetnya besar, jauh dari kawat B-nya makin kecil. Kemudian resultan tadi tadi medan magnet oleh bagian kawat aja. Sekarang resultannya. Ini kawat melingkar, ini pusat kawat, ini sumbu kawat ya. Kemudian ini garis medan yang melewati ke pusat oleh kawat bagian kiri, arah medannya ini ke atas, tadi sudah tahu. Ini kawat melingkar, di dalam kawat arah medannya tadi juga sudah tahu ya. Arah medannya di sini ke atas juga. Maka resultannya karena dua buah medan magnet yang merupakan besaran vektor arahnya sama-sama ke atas, maka resultannya di jumlah ini tambah besar resultannya. Kemudian kalau tidak di pusat kawat melingkar, ini garis medan oleh kawat bagian kiri ya, kawat bagian kiri ini arah medannya tentu ini ke atas sudah diketahui tadi. Kemudian ini garis medan oleh kawat bagian kanan, arah medannya juga ini ke atas ya. Maka ini lebih dekat di kawat bagian kanan, vektornya besar, maka resultannya karena searah sama-sama ke atas ditambahin aja, maka resultannya makin besar ya. Kalau ini di dalam bidang, kalau di luar bidang, ini garis medan oleh kawat bagian kiri ini, bagian kiri, ini garis medannya ya
tentu arah medannya ini kalau di sini tadi ke atas, maka di sini juga ke atas ya. Ini arah medannya ke atas, tapi udah makin kecil karena jauh dari kawat bagian kiri ini. Ini B oleh kawat bagian kiri ini. Medan magnet oleh kawat bagian kiri. Kemudian oleh kawat bagian kanan, kalau arah B di sini oleh kawat bagian kanan ke atas tadi, itu arah B di sini ke bawah lagi ya, mutarnya ke bawah. Mutar arah B-nya di sini ke bawah. Putaran B, ini garis medan oleh kawat bagian kanan ini. Maka dua buah vektor yang berlawanan arah, medan magnet besaran vektor ya, tentu resultannya dikurangi. Sehingga resultannya ini makin kecil, resultan medan magnetnya makin kecil. Jadi kesimpulannya ini resultan induksi magnet B di dalam bidang lingkaran kawat lebih besar atau lebih kuat atau lebih rapat nanti ya garis medannya di dalam bidang kawat melingkar ini daripada di luar kawat melingkar. Di luar ini kawat B-nya makin kecil. Ini tadi sudah di resultan medan magnet oleh kawat bagian kiri dan kawat bagian kanan tadi sudah yang di pusat lingkaran. Sekarang yang di atas ini lagi, ini sumbu lingkarannya, B di sumbu lingkaran ini B oleh kawat bagian kiri, ini B oleh kawat bagian kiri, medan magnet oleh kawat bagian kiri, ini medan magnet oleh kawat bagian kanan, resultannya ke atas ya. Kemudian kalau kita lihat yang tidak di sumbu kawat, ini di sebelah kanan sumbu ya, resultannya miring ini. Ini B oleh kawat bagian kiri, ini B oleh kawat bagian kanan ya. Menyinggung garis medan oleh kawat bagian kanan ini, maka resultannya miring jadinya. Kalau ini resultannya lurus. Sehingga kalau udah resultan oleh beberapa bagian kawat, maka garis medannya itu tidak melingkar lagi nanti. Garis medannya itu akan melengkung ya. Seperti ini. Yang ini kira-kira ini dia. Garis medan yang ini ya, melengkung dia lagi. Tidak melingkar. Ini sudah resultan dari beberapa bagian kawat. Misalnya kawat bagian kanan ini dan kawat bagian kiri, resultan garis medannya melengkung, tidak melingkar lagi. Kalau oleh masing-masing bagian kawat, garis medannya melingkar, ini melingkar lingkaran. Kalau yang tidak di sumbu lingkaran, garis medannya melengkung, di sumbu lingkaran garis medannya lurus ya. Ini kalau kita lihat ini tidak melingkar lagi garis medannya. Yang ini sudah resultan dari beberapa bagian kawat ya. Kalau oleh bagian kawat yang kanan aja, ini melingkar. Kita lanjutkan. Kesimpulannya, resultan induksi magnet B pada pusat atau sumbu kawat melingkar sejajar dengan sumbu kawat melingkar. Jadi ini sumbu kawat, ini resultan oleh kawat bagian kanan, kiri, ini resultan oleh kawat bagian kiri dan kanan ya, lurus sejajar dengan sumbu, baik di pusat ataupun tidak di pusat ini. Yang penting pada sumbu kawat melingkar ini garis medannya sehingga berupa garis medannya berupa garis lurus ya, berupa garis lurus ini. Kemudian resultan induksi magnet yang tidak berada pada sumbu kawat melingkar melengkung dan tidak melingkar, ini melengkung ya garis medannya. Dan kalau dilanjutkan garis medannya ini, putaran garis medannya ini tidak berbentuk lingkaran lagi. Yang akan kita bahas induksi magnet di sumbu ini di sumbu lingkaran, nanti ini di pusat lingkaran. Kita lanjutkan induksi magnet B pada kawat melingkar, ada 4 yang akan kita bahas ya, di sumbu lingkaran yang berjarak X dari pusat lingkaran, ini berjarak ya.
kemudian di pusat lingkaran, kemudian oleh solenoida, kemudian oleh toroida. Kita lihat yang pertama di sumbu ini sumbu lingkaran. Kita mau lihat di titik P ini B-nya berapa, kemudian arahnya sesuai kaidah tangan di kanan tadi sudah tahu nih, ke atas arahnya. Kemudian ini jarak P ke pusat lingkaran ini X ya. Kemudian R ini jarak dari P di tempat yang dicari B-nya ke lingkaran kawat ini. Berarti ini dari P ke kawat ini R, dari P ke kawat ini nanti juga R ini ya. Kemudian ada alfa, sudut antara X dengan R itu. Jadi R ini bukan jari-jari lingkarannya. Yang jari-jari lingkaran itu A ya. A ini yang jari-jari lingkaran kawat. Kemudian hubungan A, R, dan X itu Pitagoras ya, karena ini 90 derajat ini, segitiga siku-siku ya. Kemudian sin alfa dapat kita ketahui, alfa ini ada sin alfanya depan per miring, depannya A per R ya, sin alfa. Kemudian B di titik ini tidak diturunkan, dikasih tahu aja, bergantung sebagaimana pelajaran sebelumnya ya, materi sebelumnya, bahwa B ini bergantung pada I ya. Jadi B sama dengan mu0 I kali A kali sin alfa per 2R kuadrat ini ya. Karena sin alfa itu adalah A per R, maka ini bisa diganti dengan A per R seperti ini. A per R dikali A, sehingga jadinya B sama dengan mu0 I kali A kuadrat per 2R pangkat 3 seperti ini ya. Nah ini, jadi B di titik P ini B mu0 I A sin alfa per 2R kuadrat, atau B di titik P ini yang berjarak X dari pusat ini ya, berjarak X dari pusat, mu0 I kali A kuadrat per 2R pangkat 3. Kemudian B di pusat lingkaran. Nah, mau kita cari di pusat lingkaran ini lagi. Kalau tadi di titik P itu berjarak X ya, berjarak X dari pusat. Kemudian kalau P-nya menuju ke pusat lingkaran seperti ini, alfanya makin besar, ini R-nya makin kecil ya. Ini R-nya besar, alfanya kecil. Kalau sekarang R-nya mengecil, alfanya membesar. Kemudian kalau makin dekat lagi ke pusat lingkaran, alfanya makin besar, R-nya makin kecil. Kalau nanti sudah di pusat, tentu R-nya akan sama dengan A ya. Alfanya membesar, tentu jadi 90 nanti lagi. Alfanya sudah membentuk sudut 90 dengan sumbu lingkaran ini, dengan X itu ya, dengan sumbu lingkaran. Jadi kalau di pusat lingkaran, P sudah di pusat lingkaran seperti ini, maka R-nya sama dengan A dan alfanya 90 derajat. Kalau sudah dapat R-nya sama dengan A, ini dapat diganti dengan A, nanti alfanya 90 sin 91 ya. Dan kita lihat terlebih dulu arah B di titik P ini tentu ke atas ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Ini ibu jari I-nya ke kanan, di sini ibu jari ke kanan juga, maka B-nya ke atas ya. Jari-jari yang lain ini menunjukkan arah ke atas. Maka dapat kita cari B-nya sin 91, nanti R-nya diganti dengan A, jadi A kuadrat, sehingga B sama dengan mu0 I kali I per 2A aja lagi B-nya. Kemudian solenoida. Ini kumparan, bukan solenoida. Solenoida itu kumparan kawat juga, tapi punya panjang seperti ini. Jadi beda solenoida dengan kumparan kawat. Ini kumparan kawat, ini solenoida. Solenoida itu kumparan kawat yang mempunyai panjang dan ada jumlah lilitannya. Jadi ada nilai N per L-nya. Nilai N per L ini dilambangkan dengan N kecil. Jadi N kecil adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Kalau dikasih baterai di sini, ini ngalir arus ya, ini kutub positif baterai, kutub positif ini arah arus ini ke atas, ini ke bawah ya, dengan aliran arus seperti ini. Kemudian ini cepat aja, sehingga kalau di sini arah arus ke atas tadi, ini ke dalam, ini keluar arah arus di sini, sehingga dapat kita lihat garis medannya atau garis medan magnet oleh kawat yang atas ini aja, seperti ini, mutarnya searah jarum jam ya. Ini I-nya ke dalam di sini. Jadi ini putaran medannya ke searah jarum jam seperti ini, arah medan magnetnya, arah B-nya. Kemudian di bagian bawah kawat ini tadi keluar ya, arah medannya.
Ini ke atas, ini masuk berarti ini keluar, berarti ini mutar arusnya keluar di sini ya. Kemudian kalau keluar maka kita lihat yang di sini ibu jarinya keluar arah ke kita, maka putar medannya searah jarum jam. Ini berlawanan jarum jam tadi ya. Ini searah jarum jam. Ini berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam arah medannya. Ini. Maka masing-masing bagian kawat ini menghasilkan arah medan. Ini arah putarannya searah jarum jam, ini searah jarum jam, ini searah jarum jam, ini searah jarum jam, ini berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga di dalam kawat ini searah jarum jam di dalam kawat, di dalam solenoida ini ke kiri ini. Ini berlawanan dengan arah jarum jam di dalam solenoida ini ke kiri. Jadi arah medan magnet di dalam medan ini, di dalam solenoida ini solenoida ini ke kiri ya, ke kiri. Maka resultannya merupakan garis medan yang sudah lurus, yang disebut dengan garis medan yang homogen ini, garis medannya yang sudah sejajar aja. Kemudian kalau kita lihat untuk solenoida itu bisa dirapatkan seperti ini, sehingga penampangnya kalau dipotong solenoida tadi, maka arah arus di sini ke dalam, ini keluar, ini arah medannya ya, arah medannya ke kiri di sini di dalam solenoida. Jadi akan kita lihat kuat medan magnet di dalam solenoida ini aja dan di ujung solenoida nanti. Maka di dalam solenoida ini B-nya di tengah-tengah ini, B-nya mu0 I kali N, dimana N itu sama dengan N per L tadi ya. Di ujung solenoida ini arah medannya keluar juga ya, arah medannya keluar, agak lebih renggang. Ini lebih renggang medan magnetnya, B-nya makin kecil, maka ini ada B-nya dikasih aja, tidak diturunkan bersamaannya. B di ujung solenoida itu setengah mu0 kali I kali N ya. Kemudian kalau kita lihat bentuk medan magnet pada solenoida ini merupakan mirip dengan medan magnet pada magnet batang ya. Dengan arah medannya dapat juga ditentukan kalau di sini ini keluar berarti ini kutub utara ya. Jadi pakai kaidah tangan kanan untuk menentukan arah kutub utara juga bisa. Dengan ini ibu jari 4 jari ini menyatakan putaran arus, ini arah arusnya ke atas tadi, ini arah ibu jari kita ke atas, ada arah putaran arus searah jarum jam ya. Kalau dilihat dari samping kanan ini arah putarnya searah jarum jam. Maka ibu jari kita menyatakan arah kutub utara seperti ini arah putaran arus, ini arah putaran arus, ini arah kutub utara. Maka ini jadi kutub utaranya di sebelah kiri ya. Ini kawan ini digenggam ini. Maka ini utara, ini selatannya. Mirip dengan magnet batang, ini utara, ini selatan. Arah medan magnetnya ini keluar seperti ini. Di dalam magnet arah medannya, di dalam magnet atau dalam kumparan ini arah medannya, dalam solenoida ini arah medannya ke kiri seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan toroida. Toroida itu merupakan solenoida yang dilengkungkan. Ini kalau dilengkungkan ini diputar ke atas, ini tetap ya, ini tetap, ini diputar ke atas sehingga melengkung seperti ini. Ini melengkung seperti ini nanti jadinya. Maka ini ujung kawat solenoida yang bagian ujung kanan ini ujung kanannya, ujung kanan solenoida ini sebetulnya ini ujung kanan solenoida, ini udah diputar. Maka posisi yang kiri ini di sebelah kanan, jadi setelah mutar nanti ini ujung bagian kanan solenoida ini. Ini arah arusnya masuk, ini arah arusnya keluar nih. Nah, seperti ini jadinya. Jadi solenoida itu merupakan toroida itu merupakan solenoida yang dilengkungkan membentuk lingkaran seperti ini. Maka arah medannya seperti yang diketahui tadi. Di sini arah medannya masuk, ini masuk. Berarti ini kawat bagian kanan yang ini. Posisinya sebelah kiri sekarang di solenoida karena udah dipindahin dari kanan yang mutar tadi. Ini arah medannya masuk di sini. Ini arah medannya keluar di sini. Ini arah medan keluar di sini juga.
ujung yang arusnya masuk ini, ujung yang arus masuknya ini medannya keluar. Jadi putaran medannya nanti di dalam solenoida ini jadi satu medan magnet yang panjang ini menjadi melingkar aja di dalam solenoida. Bentuknya seperti ini, melingkar ya. Jadi yang kita cari medan magnet di dalam solenoida ini, bukan di pusat ini. Ini solenoida sudah dilingkarkan dengan jari-jari R ya, di dalam solenoida ini. Kalau medan magnet dalam solenoida ini, sebetulnya banyak garis-garis medan di sini ya, tidak satu aja. Ini arah arusnya masuk, ini arah arusnya keluar. Jadi arus mutar-mutar dalam solenoida ini nanti keluar di sini ya. Masuk di sini, mutar, terus keluar di sini nanti. Seperti ini, masuk di sini ya, keluar di sini dia. Kemudian arah medannya sudah kita dapatkan tadi, mutar seperti ini. Dapat juga kita lihat dari kawat ini, misalnya pakai keedah tangan kanan ini juga bisa di dalam magnet arah medannya di dalam lingkaran kawat ini arah medannya ke kanan ini. Jadi dapat ditentukan arah medannya dengan medan magnet di dalam solenoida ini. Tentu di dalam toroida ini, medan magnet dalam toroida ini tentu sama dengan medan magnet di tengah-tengah solenoida ini, yaitu sama dengan B sama dengan mu0 IN aja. B-nya sama dengan mu0 IN ya. Maka karena N ini boleh diganti dengan N kecil ini boleh diganti dengan N per L, maka dapat kita tulis B sama dengan mu0 I N besar per L. B sama dengan mu0 kali I kali N per L ya. L ini merupakan panjang solenoida tadi, panjang solenoida yang merupakan solenoida, karena berasal dari solenoida, maka ini keliling dari toroida ini merupakan panjang solenoida. Jadi ini boleh diganti dengan L ini merupakan keliling dari toroida, yaitu keliling dari lingkaran 2 VR ya. Jari-jarinya R, maka L ini boleh diganti dengan 2 VR seperti itu. Barangkali demikian materi induksi magnet pada kawat melingkar ya, yang pada sumbu kawat melingkar di titik P, pada pusat kawat melingkar, pada solenoida merupakan gabungan dari kawat melingkar ini, lilitan kawat yang terdiri dari N buah dan panjangnya L. Toroida juga gabungan dari kawat melingkar yang merupakan solenoida yang dilengkungkan membentuk lingkaran. Dengan B-nya sudah kita dapatkan masing-masing ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal. 2 buah kawat melingkar C sumbu dengan jari-jari 6 cm dan 8 cm. Jarak kedua kawat 14 cm satu sama lain. Jika kedua kawat dialiri arus listrik sama besar 20 ampere dan arah arus listrik berlawanan, tentukan induksi magnet total di sumbu kawat melingkar yang berada 8 cm dari pusat kawat pertama dan 6 cm dari pusat kawat kedua dan arahnya. Kita sederhanakan aja soal ini dengan membuat gambarnya ya. Ini lingkaran kawat pertama, ini kawat kedua, C sumbu ya, ini sumbunya, satu sumbunya. Kemudian jari-jari kawat pertama ini 6 cm, jari-jari kawat kedua 8 cm, jarak antara kedua kawat ini 14 cm. Arah arusnya berlawanan, maka kalau arah arus di sini ke atas ya, berarti I1-nya ke atas, arah jarum jam berlawanan arah jarum jam putaran arah arusnya pada kawat ini. Kemudian kalau tentu karena dia berlawanan di sini arah arusnya ke bawah ya, maka arah putaran arah arusnya pada kawat ini searah jarum jam. Kemudian I1 itu sama dengan I2 yaitu 20 ampere. Yang ditanya kuat medan magnet di tempat yang berjarak 8 cm dari pusat kawat pertama, ini ke sini 8 cm, berarti ini adalah X1 ya, 8 cm, ini A1-nya 6 cm, kemudian 6 cm dari pusat kawat kedua, ini 6 cm ini berarti X2 ya, X-nya ya. Jadi di sini yang ditanya B, di sini di titik ini B yang ditanya, maka kita bisa cari R1 ini R1. R1 tentu ini merupakan segitiga siku-siku ya Pitagoras. Kalau ini 6, ini 8, 6 kuadrat dan 8 kuadrat, 36 dan 64, 100 diakarkan 10, berarti R1-nya 10. Ini R2.
R2-nya 6 dan 8 juga, sisi segitiga siku-sikunya berarti ini 10, berarti R1 sama dengan R2 sama dengan 10 cm ya. Maka yang ditanya tadi B total ya. B total itu B oleh kawat 1 dan B oleh kawat 2 di titik ini. Maka untuk mencari arah B-nya itu, ini kita lihat arah arus pada kawat ini, arah arusnya ke atas. Maka arah medannya dapat dicari dengan ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Arah arus ke atas searah dengan arah ibu jari. Maka jari yang 4 ini, jari yang lain menunjukkan arahnya ke kiri. Maka arah B1 di sini ke kiri. Kemudian arah arus di sini ke bawah, ibu jari kita ke bawah, arah medan magnet atau B yang dihasilkan oleh kawat melingkar ini di dalam kawat melingkar ini ya, ini yang ditunjukkan oleh 4 jari yang lain, ini menuju ke arah kiri dia. Maka arah B di titik ini ke kiri, B2-nya ke kiri. Maka karena sudah tahu A-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, I-nya sudah tahu, maka B1 bisa mencari B itu pakai mu 0 I kali A kuadrat per 2 R pangkat 3 ya. Kalau B1 tentu I-nya I1, I-nya sama, A-nya A1 yaitu 6 cm, R-nya 10 cm. Maka bisa kita cari B1 sama dengan mu 0 itu 4V kali 10 pangkat min 7, I-nya 20, A-nya 6 kali 10 pangkat min 2, udah jadi meter ini. R-nya 10 kali 10 pangkat min 2, R-nya pangkat min 2 dipangkatkan 3 ya, udah jadi meter satunya ini. Maka 2 dengan 10 dicoret, maka dapat disederhanakan jadi 10 ini 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, jadi 6 kali 6 kali 10 pangkat min 4 ya. 6 kali 6, 36 kali 4, 144 ya. Jadi dapat 1,44 V kali 10 pangkat min 5 ya. Ini 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat 1 jadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dengan min 4 habis tadi 10 pangkat min 7. 144 kali 10 pangkat min 7 jadi 1,44 kali 10 pangkat min 5. Kita lanjutkan untuk cari B1. B2 ya, B1 sudah dapatkan 1,44 V kali 10 pangkat min 7 min 5 Tesla. B2-nya ini 4V, I-nya sama 20 ampere, A-nya 8 kali 10 pangkat min 2 meter ya, dikuadratkan. R2-nya sama dengan R1 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 20 dengan 2 disederhanakan. Ini 8 dikuadratkan 64 kali 8 dikuadratkan ya, kita tulis 8 kali 8 aja. Ini sebetulnya bisa dijadikan 6, ini 2 kali, ini 4, 2 kali 2 kan, ini jadi 16 kali 16 jadi 256 ini. Jadi dapat 2,56 kali 10 pangkat min 5. Karena berlawanan arah, B totalnya itu tentu B2 kurang B1 aja, kita tulis B yang besar kurang B yang kecil aja. Yaitu 2,56 dikurang dengan 1,44. Maka kita dapatkan 1,12 V kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Karena B2 arahnya ke kiri, B2 lebih besar dari B1, maka B total itu tentu arahnya ke kiri. Maka didapatkan arah B total di titik yang berjarak 6 cm, 8 cm dari kawat pertama dan 6 cm dari pusat kawat kedua itu 1,22 kali 10 pangkat 1,22 V kali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah ke kiri atau ke pusat kawat ke pertama ya, kawat pertama. Demikian pembahasan contoh soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga dapat mengerjakan latihan untuk listrik induksi magnet 2 ini ya. Ini latihannya, latihan induksi magnet 2. Kalau ada permasalahan bisa ditanya di kolom komentar ya, atau di grup. Demikian saja. Terima kasih. Semoga materi kita ini diberkahi oleh Allah, supaya semoga usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.